Amin. Shalom, saudara-saudara kasih Tuhan Yesus. Puji Tuhan, pagi hari ini kita bisa bertemu, kita bisa memuji, menyembah Tuhan. Saya akan sharing kebenaran firman Tuhan dengan tema Sang Pengelola. Banyak dari kita sebagai orang percaya menginginkan apa yang Tuhan sudah janjikan kepada kita termanifestasi. Betul? Apalagi jika sedang menghadapi masalah. Sudah berdoa, berpuasa, doa ini, doa itu. Udah ikut BBL. Kok mana ini yang Tuhan janjikan? Kok tidak muncul-muncul? Yang perlu kita ketahui bahwa Tuhan itu tidak pilih kasih. Tuhan mau selalu berhubungan dengan manusia. Dan Tuhan itu adalah kasih itu sendiri. Tuhan itu pribadi ya, kasih itu sendiri, bukan Tuhan yang memiliki kasih. Namun sang kasih itu sendiri, itu Tuhan kita. Nah, jika Tuhan mau selalu berhubungan dengan manusia dan ia adalah kasih, saudara bisa bayangkan betapa itu yang terpancar, yang mengenai kita itu termanifestasi kasihnya. Coba saudara bayangkan tentang matahari deh. Matahari itu selalu terbit pada pagi hari. Mungkin jika saudara-saudara tidak melihat matahari, tertutup awan, mendung, bukan berarti matahari itu tidak terbit. Dia tetap terbit, namun terhalang oleh awan, sehingga kita tidak bisa melihatnya. Ketika matahari itu terbit, memancarkan cahayanya, selalu kita pasti akan mendapatkan pengenangan cahaya itu. Begitu pula Tuhan, Dia mengasihi kita. Jadi apa yang termanifestasi, yang keluar dari dirinya itu kasih. Dan kasih itu, Tuhan tuh kasih yang bertindak. Bertindak untuk apa? Untuk memberi. Itu yang harus kita ketahui. Kita lihat di Yakobus 1 ayat 17. Firman Tuhan mengatakan, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Di sini tidak ada hal yang tidak baik dari Tuhan. Kita tidak menjumpai di sini hal yang tidak baik dari Tuhan. Dia Bapa yang baik melebihi Bapa yang terbaik di dunia ini. Saya akan mengingatkan rancangan Tuhan di dalam hidup setiap kita. Kita lihat di Yeremia 29 ayat 11. Udah sering dengar ya. Tapi jika kita renungkan hal ini, itu selalu hidup dan luar biasa. Rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan mengatakan, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tidak ditemukan hal yang tidak baik. Jika kita mengetahui atau kita melihat, menjumpai hal-hal yang tidak baik, tidak ada alasan kita mengatakan hal itu diizinkan Tuhan atau kehendak Tuhan. Karena jelas Tuhan mengatakan, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada Tuhan mengenai kita semua. Kalau begitu, kalau tidak ada rancangan Tuhan yang tidak baik, apa penyebab hal-hal yang buruk yang kita sebagai orang percaya kadang menjumpai hal-hal tersebut? Ada yang tidak baik yang terjadi dalam kehidupan manusia. Kita lihat di Yeremia 4 ayat 18. Firman Tuhan mengatakan, tingkah langkahmu dan perbuatanmu telah menyebabkan semuanya ini padamu. Itulah nasibmu yang buruk, betapa pahitnya sampai menusuk hatimu. Di versi BIMK dikatakan, kau sendirilah yang mendatangkan bencana itu ke atas dirimu.
cara hidupmu dan perbuatan-perbuatanmu menyebabkan semua penderitaan itu. Jelas firman Tuhan mengatakan seperti itu. Jadi jika ada hal-hal yang tidak baik, kita menjumpai hal yang tidak baik yang terjadi dalam kehidupan manusia, kitalah yang berkuasa atas hidup kita. Jika ada hal yang tidak baik itu terjadi, itu atas izin dan persetujuan kita sebagai manusia. Mungkin ada yang mengatakan, masa bukannya iblis? Namun kembali lagi ke kita. Firman Tuhan sudah memperingatkan. Di 1 Petrus 5 ayat 8, saya pakai versi TSI. Berjaga-jagalah, hendaklah kalian selalu menguasai diri. Karena iblis musuh kita seperti singa yang mengaum-ngaum sambil berjalan ke sana kemari mencari orang yang bisa dilahapnya. Dari ayat ini pertanyaannya, siapa yang harus berjaga-jaga? Kita. Siapa yang harus menguasai diri? Kembali lagi ke diri kita. Selalu menguasai diri. Terhadap apapun, ya, menguasai diri, berjaga-jaga, selalu menguasai diri. Selalu itu suatu kata yang bermakna. Selalu menguasai diri terhadap apapun yang dapat menjadi celah iblis yang akan merugikan kita. Apa celah iblis yang merugikan kita? Bisa dari tawaran-tawaran dunia. Cara hidup kita yang tidak benar. Yang dipengaruhi oleh pola pikir yang tidak benar. Apapun yang menarik kita sehingga kita mengambil keputusan-keputusan yang tidak benar. Semuanya kembali ke kita. Artinya yang mengizinkan, yang menghendaki itu adalah diri kita sendiri. Bukan Tuhan. Oke, bertobat. Kita bangkit lagi. Apapun kesalahan kita yang pernah kita perbuat, anugerah Tuhan lebih dari cukup. Di dalam perjalanan, kita melanjutkan perjalanan kehidupan kita. Oke, aku sudah bertobat. Menjadi orang yang percaya lahir baru. Namun, belum mengalami apa yang Tuhan janjikan itu termanifestasi dalam kehidupanku. Kita sudah bertobat, arti bertobat tidak hanya mempercayai, beriman kepada Tuhan Yesus. Namun arti bertobat itu juga bedanya gini, pertobatan antara orang yang di luar Tuhan dan dalam kekristenan itu bedanya di sini. Pertobatan itu bukan hal-hal yang aku mempercayai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kemudian udah itu namanya bertobat. Mulai dari situ kita terus mengalami perjalanan kehidupan. Dan pertobatan itu terus menerus. Artinya apa? Metanoia. Pembaruan pola pikir kita itu selalu berubah. Selalu berubah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mengubah pola pikir kita. Nah disinilah. Oke, masalah lalu kita kembali masa lalu kesalahan kita kembali lagi bangkit. Kita mengikuti lagi apa yang menjadi tuntunan Tuhan. Kita mengkalibrasi lagi perjalanan kita sesuai dengan rel. Saya selalu tarik ke awal apa yang Tuhan tuh rancangkan dan kehendaki pada manusia. Kita bisa lihat Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Nah, di sini Tuhan memberikan otoritas supaya kita itu berkuasa. Kita lihat Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kita melihat
bahwa Tuhan itu menempatkan manusia di suatu tempat di mana apa yang menjadi kebutuhan manusia, roh, jiwa, tubuh itu Tuhan sudah sediakan. Dan manusia diberikan otoritas. Untuk apa? Untuk mengusahakan dan memelihara. Untuk bekerja, mengusahakan memelihara taman itu. Melakukan tanggung jawabnya sebagai pengelola. Dan mereka manusia yang Tuhan rancangkan, Adam dan Hawa di awal, mereka tidak kekurangan. Hidup dalam berkat Tuhan. Ada bagian dari manusia di mana manusia harus mengerjakannya. Dan tujuan Tuhan dalam kehidupan manusia tidak berubah. Setiap kita yang dilahirkan di dunia ini adalah seorang pengelola. Itu yang harus kita tangkap. Banyak jika orang mendengar kata pengelola langsung berpikir tentang uang. Mengelola apa? Mengelola ini tidak hanya mengenai uang, namun juga mengelola waktu. Ya. Di Efesus 5, ini tidak ada di slide ya. Efesus 5 ayat 16, firman Tuhan mengatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Tuhan tidak memberikan waktu atau hari itu tuh jahat. Namun jika kita tidak menyerahkan waktu kita ke Tuhan dan kita tidak mengelola sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, maka the day are evil itu akan sia-sia, waktu akan terpakai di situ. Iblis akan menyodorkan hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kita. Jadi betapa pentingnya mengelola ini tidak hanya tentang uang, tapi juga tentang waktu. Mengelola apapun yang Tuhan berikan, yang Tuhan percayakan kepada kita, dimanapun Tuhan tempatkan kita. Baik di keluarga, di sekolah, selama masih pendidikan, pekerjaan di tempat kita bekerja, di gereja, di ministry kita, tempat kita melayani, dimanapun. 1 Korintus 10 ayat 26. Firman Tuhan mengatakan, karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Segala isinya. Jadi apapun yang ada di bumi, apa yang dipercayakan kepada kita, tanpa terkecuali, termasuk keuangan yang ada di dalam dompet kita, itu milik Tuhan. Tidak hanya itu saudara-saudara, diri kita pun adalah milik Tuhan. Seringkali kita tidak menyadari bahwa diri kita ini milik Tuhan. Sehingga kita tidak bisa semena-mena terhadap diri kita sendiri. Dan kita dipercaya sebagai pengelola. Karena semuanya itu milik Tuhan, tidak terkecuali ya, termasuk diri kita. Betapa pentingnya kita harus betul-betul bergantung pada Tuhan Sang Pemilik. Apa artinya bergantung? Artinya kita mau taat, mengikuti tuntunan Sang Pemilik. Itu bergantung tuh seperti itu. Kita mau mentaati. Nah, kemudian setelah manusia jatuh dalam dosa pun tidak mengubah rencana Tuhan terhadap manusia. Sesudah kita lahir baru, kita dipindahkan ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih, yaitu kerajaan terang. Kita semua sudah mengetahui apa yang terjadi ketika kita lahir baru. Roh kita sudah sempurna. Ya. Seperti ketika manusia pertama kali diciptakan Tuhan. Sempurna. Begitu pula kita berada di dalam kerajaan Allah. Dan semua penyediaan Tuhan pun sudah ada. Itu semua dikembalikan. Habitat kita kerajaan Allah.
maka perlunya kita belajar cara kerja yang berlaku di kerajaan Allah. Dan ini pun sudah sering berulang kali disampaikan oleh Bu Yeni maupun Pak Dolfi. Di dalam kerajaan Allah ada hukum-hukum yang berlaku. Dan firman Tuhan di Alkitab itu merupakan hukum-hukum yang berlaku. Suatu aturan yang menjelaskan bagaimana dan mengapa sesuatu itu bisa terjadi. Nah, selain hukum-hukum ada prinsip-prinsip yang berlaku. Di dalam prinsip-prinsip itu ada janji-janji yang tersirat. Disitulah Tuhan mengajar kita, menunjukkan jalan yang harus kita tempuh. Bagaimana cara hidup kita. Ada nasihat Tuhan di situ. Efesus 1 ayat 3 firman Tuhan mengatakan, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani dalam surga. Tuhan telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani dalam surga. Apa yang menjadi kebutuhan roh, jiwa, tubuh saudara dan saya, Tuhan sudah menyediakan. Kita mau mencapai hal yang luar biasa bukan? Mau berhasil di dalam segala segi kehidupan kita. Mau menikmati apa yang Tuhan sudah janjikan. Jika kita mau dan ingin apa yang telah Tuhan sediakan bagi kita itu termanifestasi, berjalanlah di dalam hukum dan prinsip yang berlaku di dalam kerajaan Allah. Bukan prinsip-prinsip yang dunia tawarkan. Sebagai pengelola, kita pun mau ada hasil yang baik. Tidak asal mengelola dengan mengambil keputusan-keputusan berdasar kemauan kita sendiri. Ingat, ada sang pemilik semuanya ini. Nah, sekarang bagaimana kita menjadi pengelola yang benar sesuai maunya pemilik dari kerajaan Allah? Amsal 3 ayat 5, firman Tuhan katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Di ayat ini menuntun kita untuk tidak bersandar kepada pengertianku sendiri. Jadi ada dua jenis pengertian saudara-saudara. Pengertian kita sendiri ini hikmatnya dari dunia. Dan pengertian atau hikmat yang berasal dari Allah. Kita mendapatkan hikmat itu melalui firman-Nya. Firman Tuhan adalah di mana hikmat Tuhan dan pengetahuan Tuhan itu disingkapkan kepada kita. Itulah sumbernya itu di situ. Kita seharusnya melakukan segala sesuatu dengan cara Tuhan. Itulah kuncinya kita sebagai pengelola. Banyak masalah yang kita hadapi. Karena apa? Karena kita melakukan dengan memakai caraku sendiri. Cara kita sendiri. Seperti lagunya Frank Sinatra ya. My way. Ya. Dengan apa yang menjadi pemikiran-pemikiran kita sendiri. Kita lihat Amsal 14 ayat 12. Ada jalan yang disangka orang lurus. Tetapi ujungnya maut. Mereka bersandar pada pengertian mereka sendiri dan mengikuti cara mereka sendiri. Di Yesaya 1 ayat 19 dikatakan, jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Wah, ini luar biasa. Jika saudara-saudara ditanya, pasti banyak yang mau menikmati hasil. Namun pertanyaannya, apakah kita mau menurut dan mendengar tuntunan Tuhan itu? Nah, itu kan kembali pertanyaan yang harus ditanyakan kepada diri kita. Kita tidak akan tiba di posisi mentaati jika kita tidak lebih dahulu
bersedia. Tidak hanya mempercayai saja, namun bersedia mentaati, mengikuti apa yang firman Tuhan katakan. Nah, ini tadi saya sudah singgung tentang ketaatan. Ketaatan itu menunjukkan kebergantungan kita kepada Tuhan. Itulah yang disebut dengan kerendahan hati. Saudara-saudara bisa bayangkan, jika saudara berada di suatu negara atau tempat yang saudara tidak tahu di dalam saudara mau kemana atau mau ke depannya seperti apa. Dan di situ saudara menjumpai pribadi yang tahu negara itu, tahu daerah itu, tahu tempat makanan semua, tahu semuanya. Nah, bagaimana sikap saudara? Saudara mau tetap eksis hidup di tempat itu bukan? Saudara pasti bergantung kepada pribadi tersebut. Saudara mau mentaati pribadi tersebut ngomong apa, saudara pasti akan mengikuti. Karena saudara tahu pribadi ini menguasai, tahu tempat itu. Dan saudara mau bergantung kepada pribadi tersebut, saudara mau mentaati pribadi tersebut. Saudara melakukan itu karena saudara harus memiliki apa? Kerendahan hati. Sehingga saudara bisa mentaati pribadi tersebut. Gak bisa saudara tidak memiliki kerendahan hati, gak bisa. Pasti saudara akan gengsi untuk bertanya, untuk bergantung. Itu tidak memiliki kerendahan hati. Di sini kerendahan hati yaitu kebergantungan kita kepada Tuhan. Sehingga kita sanggup mentaati seperti itu. Nah, seperti itulah dengan Tuhan seharusnya kita. Tuhan yang tahu masa depan kita. Tuhan pemilik semuanya. Mempunyai rancangan-rancangan yang indah tentang kita. Dia Alfa dan Omega. Sampai akhir dia tahu. Kalau dia tahu itu semua, masa kan kita tidak mau bergantung, ada kerendahan hati untuk taat. Maka firman Tuhan katakan, engkau akan menikmati hasil baik dari tempat di mana Tuhan tempatkan kita. Baik di dalam negeri yang kita tinggali, di tempat keluarga, pekerjaan, pelayanan, apapun. Dan kita memiliki otoritas. Ingat, kita memiliki otoritas untuk apa? Memiliki otoritas untuk memilih. Aku mau taat, mau melakukan apa yang Tuhan mau, atau aku mau mengikuti apa yang menjadi pemikiranku menurut hikmat dunia. Aku mau hidup apa yang dunia tawarkan. Itu kembali lagi ke kita. Apa yang mau kita pilih? Banyak orang Kristen mengira semua yang akan terjadi sudah otomatis. Kan anugerah Tuhan. Anugerah semua sudah diberikan. Segala sesuatu otomatis akan termanifestasi. Tidak seperti itu. Ini suatu prinsip seperti halnya di Roma 10 ayat 9 dan 10 ya. Ketika kita percaya Tuhan Yesus. Firman Tuhan katakan. Dengan mulut mengaku Yesus adalah Tuhan. Ya, dalam hati percaya Allah telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Di sini tidak hanya percaya, tidak hanya amin. Jika percaya, bertindaklah dengan mengaku. Kan seperti itu. Nah, percaya ini tuh kata kerja, saudara-saudara. Di mana kita terus-menerus percaya. Itulah yang menjadi bagian kita. Kita tidak berhenti percaya. Jika kita mempercayai, kita mentaati mengikuti apa yang firman Tuhan katakan. Ya. Jika kita mempercayai, mentaati, mengikuti apa yang firman Tuhan katakan, dan disitulah boleh kita katakan otomatis akan termanifestasi. Hal yang berbeda dari yang sebelumnya. Bukan hanya mempercayai saja. Begitu pula ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh 38 tahun. Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Kehendak Tuhan itu mau sembuh.
Tapi ditanya, maukah engkau sembuh? Tidak cukup dengan percaya. Maka Yesus katakan, bangun, angkat tilammu, berjalanlah. Orang tersebut percaya dan taat. Ia bertindak melakukan apa yang firman katakan, apa yang Tuhan katakan. Dia tidak berpikir, masa bisa 38 tahun udah seperti ini. Dia tidak berpikir seperti itu. Dia mempercayai dan dia bertindak. Berjalan sesuai apa yang Tuhan katakan. Itu suatu prinsip yang harus kita pegang. Di dalam suatu cerita itu kita bisa menemukan suatu prinsip. Nah, disitulah kita membaca firman Tuhan. Sering kita mendengar banyak orang Kristen mengatakan, imani saja, imani. Benar, kita hidup oleh iman. Bukan karena melihat, bukan karena perasaan, hal itu benar. Namun, dalam hal apa? Hal itu benar dalam konteks kita itu mempercayai apa yang dikatakan firman. Saya ulangi lagi. Kita hidup oleh iman, bukan karena melihat, bukan karena perasaan. Hal itu benar dalam konteks kita mempercayai firman. Nah, ketika firman itu berkata seperti apa, kita lakukan itu. Bertindak sesuai apa yang firman itu katakan. Tidak hanya imani percaya. Saya menjumpai orang di luar tuh alergi dengan orang Kristen. Dia mengatakan, iya kalau tanya sesuatu bagaimana, jawaban orang Kristen selalu mengatakan imani saja. Kita harus tahu apa yang kita katakan. Emani bukan emani, imani. Dari kata dasar iman. Itu ya. Oke. Supaya kita dapat mengubah di mana dan bagaimana kita saat ini, kita pun harus memilih untuk bertindak. Melakukan apa yang menjadi bagian kita, yang diperintahkan kepada kita untuk kita melakukan. Kita lihat Mazmur 32 ayat 8 dan 9. Firman Tuhan mengatakan, aku hendak mengajar, menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Wah, ini luar biasa. Di versi Amplified Bible dikatakan instruct ya, dan teach. Ya. Tuhan menginstruksikan, Tuhan juga mengajar. Ini hati Tuhan tuh seperti itu, luar biasa. Tuhan mengajarkan kepada kita, ini kita sudah tahu. Di 2 Timotius 3 ayat 16 ya dikatakan ya, segala tulisan yang diilhamkan Allah, dikatakan seperti itu kan, bermanfaat untuk mengajar, untuk memperbaiki kelakuan, nah segala macam. Di situ dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah itu apa? Ya Alkitab. Itu bermanfaat untuk mengajar. Jadi Tuhan mengajar kita melalui apa? Melalui firman yang ada di dalam Alkitab. Dan dikatakan Tuhan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Ada bagian yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan sesuai tuntunannya Tuhan yang ada di Alkitab. Tuhan memberikan arahan apa yang harus kita lakukan. Mengajari kita jalan yang harus ditempuh. Nah, termasuk belajar dari hal-hal yang natural. Tidak hanya bicara di alam roh. Ya, tidak hanya di awang-awang. Tapi kita perlu landing ya. Kita perlu mendarat. Kita ada di muka bumi ini. Kita masih menginjak tanah. Makanya semua itu balance. Grace and faith, ya itu ada respon, Tuhan masih anugerah dengan iman. Begitu pula di dalam hal lain dengan apa yang Tuhan arahkan, kita melakukan bagian kita. Tuhan akan mempertemukan orang-orang yang tepat. Tuhan dapat memakai orang-orang untuk berkat Tuhan itu termanifestasi dalam hidup kita. Kalau saudara bergumul tentang keuangan, kan Tuhan tidak menjawab tuh uang turun dari langit, blung. Enggak kan? Hujan uang, enggak kan? Kembali lagi hal yang natural.
lewat pekerjaan tangan kita. Firman Tuhan bilang orang yang bekerja jangan makan. Kalau aku tidak memiliki pekerjaan Tuhan, yang berdoa lewat pekerjaan, oke. Tuhan pakai selalu apa yang ada di tangan. Apa yang ada di tanganmu, selalu begitu. Nanti lihat tentang janda nabi, ya, di mana untuk mengumpulkan buli-buli, dia punyanya hanya minyak. Minyak dia cuma sedikit. Dia butuhnya apa? Uang, bayar hutang, menemui Nabi Elia. Kalau dia tidak mempercayai taati apa yang Tuhan katakan melalui Nabi Elia, dia akan berpikir, loh bayar hutang, butuhku uang. Masa aku suruh iniin minyak, ngumpulin buli-buli. Karena buli-buli itu wadah, tempat di mana itu yang nanti lewat dia. Dia bekerja, dia menjual hasil itu gitu loh. Semua Tuhan bekerja tidak lepas dari kehidupan natural kita. Itu yang perlu kita tangkap. Firman Tuhan katakan Amsal 6 ayat 6 sampai 8. Dikatakan seperti ini. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya. Jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya. Ia menyediakan rotinya di musim panas. Mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Saya tidak mengatakan saudara-saudara, hai pemalas, tidak. Namun hal ini berlaku buat siapapun. Tuhan membawa kita pada pengamatan hal yang natural. Coba manusia loh, mempunyai ciptaan yang tertinggi. Pergi untuk ngamati semut. Seperti halnya juga Adam dan Hawa. Adam diberi otoritas untuk memberi nama kepada hewan-hewan. Dia mempunyai otoritas memberi nama hewan-hewan. Misalkan kuda, maka hewan itu memiliki sifat kuda, jadi kuda. Semua. Nah, selain Adam dibawa kepada Tuhan untuk mempraktekkan otoritas, dia dibawa pada suatu pengamatan. Loh, ini semua kok berpasang-pasangan? Kok aku sendiri tidak memiliki pasangan? Jomblo. Dan tidak memiliki pasangan dan juga tidak kutemukan pasangan yang sepadan denganku di antara semuanya ini. Timbullah keinginan Adam akan teman hidup. Nah, keinginan Adam ini menyatulah dengan kehendak Tuhan akan teman hidup. Sehingga Tuhan mempertemukan Adam dengan teman. Di situ Tuhan, jadi tidak ada, nanti baca di rumah ya, tidak dia dikatakan mencari. Jadi jangan bilang aku mencari pasangan hidup, mencari jodoh. Berdoa Tuhan pertemukan aku, nah, seperti itu. Nah ini yang saya maksud tentang dibawa suatu pengamatan manusia bisa belajar. Begitu pula ini tentang semut. Ya. Tuhan minta kita belajar dari hal yang natural. Semut saja dapat mengelola. Ya, di versi BIMK dikatakan tidak ada pemimpin, tidak ada pengawas. Semut tidak perlu diawasi untuk dapat bekerja dengan baik. Manusia kok tidak ada yang ngawasi, dia seenaknya sendiri. Perlu belajar dari semut. Ya. Semut dapat mengelola, menyediakan roti di musim panas, mengumpulkan makanan pada waktu panen. Sehingga ada simpanan makanan. Ketika musimnya tidak bisa mengumpulkan makanan, sudah ada simpanan. Semut bisa sebagai pengelola. Manusia banyak yang dilakukan. Dapat sesuatu, wah nikmati, dihabiskan gampang, besok cari lagi. Ini salah. Ya. Kerja, tekun, dapat sedikit, kita tabung. Mana yang perlu kita pakai, yang tidak perlu tahan dulu. Orang Jawa bilang ojo aji mumpung, seperti itu.
Jangan mumpung ada ini, mumpung semua. Ya. Nanti mau beli bahan kebutuhan yang diperlukan, lewat mall ada diskon. Mumpung diskon, padahal dia nggak butuh. Mumpung diskon, itu nggak butuh. Ya, samber. Nah, jadi jangan mumpung. Belum punya rumah, ya jangan jalan-jalan ke luar negeri. Ketika saya masih tinggal di rumah kontrakan, saya nggak pernah ke luar negeri. Bukannya nggak mau banget. Adik saya tinggal di Amerika, waktu itu bilang, ayo ke sini. Iya betul. Di sana saya bisa menikmati, makan juga adik saya, semua. Tapi tidak bijaksana. Adik saya di Scotland, ayo ke sini. Saya bilang, belum waktunya. Kita harus bisa tahu skala prioritas. Kapan itu waktunya? Itu. Perlu bisa dapat mengelola dengan benar. Jangan ikuti prinsip seperti ini. Tidak makan nasi ya enggak apa-apa, asal tidak masalah, asal jangan kalah aksi. Nah ini jangan. Ya. Enggak makan nasi enggak masalah, asal jangan kalah aksi. Jangan lakukan hal itu. Buang jauh-jauh prinsip itu, buang ke laut. Ya. Begitu pula sebagai pengelola di dalam rumah tangga. Amsal 24 ayat 3 sampai 4, saya bacakan dalam versi bahasa Indonesia masa kini. Rumah tangga dibangun dengan hikmat dan pengertian. Dan apabila ada pengetahuan, maka kamar-kamarnya akan terisi lengkap dengan barang-barang berharga dan indah. Tidak instan semua. Kita perlu belajar dari hal-hal yang natural. Orang perlu sekolah, ya kan kita mempercayai Tuhan. Tuhan berikan kepada anak-anak kita bertindak apa sih? Menyekolahkan anak-anak kan. Enggak terus cuma di rumah, enggak ngapa-ngapain, enggak kan. Nah seperti itu. Begitu pula saya, Pak Dolfi, Bu Yeni, semua kita pun sekolah. Kami sekolah di Keris, kami mau belajar. Kita akan melihat salah satu prinsip, Roma 11 ayat 16. Jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabangnya juga kudus. Ini prinsip penting. Segala sesuatu itu memiliki permulaan. Buah dari apa yang terjadi atau bagaimana sesuatu terjadi selalu terkait dengan bagaimana hal itu dimulai. Saya ulangi. Bagaimana sesuatu terjadi selalu terkait dengan bagaimana hal itu dimulai. Oleh karena itu, betapa pentingnya kita sebagai pengelola ketika kita membuat keputusan untuk memulai segala sesuatu. Baik di dalam memulai rumah tangga, pekerjaan, pelayanan, dan lain sebagainya. Bahkan bagi anak-anak muda ini yang belum menikah. Ya, perhatikan itu fondasi dalam rumah tanggamu. Jaga pergaulanmu. Di dalam hubungan dengan lawan jenis. Banyak contoh di Alkitab tentang anaknya Daud. Ya. Tamar dan Amnon. Amnon jatuh cinta ke Tamar. Sampai gak bisa dibendung. Namun salah bergaul. Dia minta nasihat yang tidak tepat. Dia dianjurkan untuk apa? Adiknya Tamar disuruh bikin makanan kesukaannya. Kemudian masuk ke kamar. Lalu diperkosalah Tamar. Tamar suruh mengantar. Masuk ke dalam kamarnya Amnon. Kemudian apa yang terjadi? Cinta yang menggebu-gebu, di situ jelas dikatakan. Timbul kebencian, coba. Sangat bertolak belakang. Mana cinta itu berubah? Itu fondasi. Dan saya menjumpai banyak pernikahan, kalau ditelusuri yang akhirnya timbul perceraian, keributan. Akarnya fondasi itu fondasi yang tidak benar dan tidak kuat. Jika melakukan hal-hal yang belum sepatutnya dilakukan, ketika masuk dalam pernikahan, akan cemburunya berlebihan.
Dia akan berpikir, wah ini suamiku bekerja, jangan-jangan muncullah pikiran negatif. Begitu pula si suami berpikir, ini istriku di rumah, jangan-jangan. Itu selalu terjadi. Betapa pentingnya fondasi itu dalam hal apapun. Kejadian 8 ayat 22, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Dikatakan selama bumi masih ada, berlaku yang namanya hukum tabur tuai. Tidak hanya di dalam hal yang natural, namun di dalam tabur tuai pun juga berlaku di dalam alam roh. Hukum tabur tuai ini itu sangat mirip dengan hukum pembentukan. Yaitu bagaimana sesuatu terjadi selalu terkait dengan bagaimana hal itu dimulai. Jadi betapa pentingnya bagaimana kita memulai segala sesuatu yang dipercayakan kepada kita. Karena itu merupakan fondasi. Nah sekarang tidak hanya ketika kita memulai. Kita sudah memulai. Namun juga bagaimana kita menjalaninya. Bagaimana kita mengerjakannya. Apa yang Tuhan percayakan kepada kita itu semua. Sekali lagi, ketika kita membaca Alkitab, cari prinsip-prinsipnya. Cari butir hikmat bagaimana menjalani hidup. Dan jadikan itu tujuan kita ketika kita membaca Alkitab Perjanjian Baru ya. Dan perlu tahu rumus atau hukum-hukumnya di situ. Itu yang kita pegang. Lukas 16 ayat 10. Firman Tuhan katakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara besar. Barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Artinya, kita perlu setia dan benar dalam menjalani apa yang dipercayakan kepada kita. Mungkin terlihat sepele, bukan sesuatu yang luar biasa di mata sesama kita. Setia dan benar dalam menjalani itu merupakan benih, menjadi fondasi dari apa yang akan kita hasilkan nantinya. Jangan menganggap sekarang ini apapun pekerjaan saudara. Jangan menganggap hal itu gak ada apa-apanya dibanding yang lain. Jangan melihat itu. Setia dengan sekarang apa yang Tuhan percayakan kepada kita saat ini. Jika apa yang dipercayakan kepada kita itu merupakan benih dan fondasi, betapa pentingnya bagaimana kita bersikap dan mengerjakan apa yang dipercayakan kepada kita. Saya ulangi lagi. Jika apa yang dipercayakan kepada kita ini adalah benih dan fondasi, betapa pentingnya bagaimana kita bersikap dan cara kita mengerjakan apa yang dipercayakan kepada kita. Nah, inilah yang disebut dengan roh yang unggul. Kita menjumpai kata roh yang unggul ini ada di Daniel. Daniel 6 ayat 3. Di situ katakan, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Roh yang unggul itu roh yang luar biasa ini. Daniel akhirnya mendapat promosi dari Tuhan. Karena mempunyai roh yang luar biasa. Apa itu roh yang luar biasa? Roh yang luar biasa ini yang dimaksud bukan rohnya manusia. Bukan kita manusia terdiri dari roh, jiwa, tubuh. Bukan roh ini yang dimaksud. Namun yang disebut roh yang luar biasa itu adalah sikap kita. Jadi Daniel memiliki sikap yang luar biasa. Jadi betapa pentingnya sikap kita. Jika saudara tidak memiliki sikap yang setia dan benar di dalam apa yang dipercayakan, maka juga akan mendapatkan hal yang tidak baik hasilnya. Dan sekali lagi juga jangan salahkan Tuhan.
Karena ada prinsip yang berlaku. Ada hukum-hukum yang mengaturnya. Firman Tuhan katakan setiap perkara kecil. Kalau kita merenungkan kata setia, ini melibatkan yang namanya perjalanan waktu. Tidak di dalam waktu 1-2 menit, 1 hari, 2 hari, tidak. Dalam perjalanan waktu, apakah kita konsisten menjalaninya? Tidak hanya tentang konsistennya, konsisten dalam hal apa? Konsisten menjalani dengan nilai-nilai yang benar. Nah, gitu. Di dalam menjalani itu semua dibutuhkan yang namanya komitmen. Komitmen itu apa? Komitmen itu merupakan bentuk dedikasi, keputusan hati, ketetapan hati, dan ada kewajiban yang mengikat untuk kita taat setia kepada orang lain atau organisasi atau di mana Tuhan tempatkan kita, di mana Tuhan percayakan kita. Meskipun banyak rintangan yang kita hadapi. Dikatakan setia dalam perkara kecil. Ya. Kalau kita lihat di versi King James Version di dalam bahasa Inggris, itu memakai kata faithful. Orang yang penuh dengan iman. Jika kita lihat tentang buah roh, itu tentang kesetiaan, itu memakai kata faithful. Jadi tentang iman ini itu adalah buah roh. Dan sudah ada di dalam setiap kita orang yang percaya, yang sudah lahir baru. Jadi di dalam perjalanan waktu, dalam kita mengerjakan apa yang Tuhan percayakan, yang tidak selalu mulus itu di dalam perjalanannya, banyak tantangan yang dihadapi. Namun kita menyadari kita orang yang faithful. Kita terus berjalan dengan iman, mengelola dengan benar apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Apapun keadaannya, entah baik atau tidak. Dan di situ Tuhan pasti bela. Karena kita berjalan sesuai dengan kebenaran. Sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Jika kita mengalami hal yang tidak baik. Menghadapi bos yang tidak memperhitungkan itu semua. Ingat, pemilik itu semua adalah Tuhan. Tuhan akan membawa kita. Keluar dari situ dipertemukan orang yang tepat. Kepada pimpinan yang menghargai. Apa yang saudara sudah lakukan itu. Selalu ada harapan jika kita berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan. Jangan kita berputus asa. Tahukah saudara, kenapa kita bisa menikmati listrik? Ini berkat karena Thomas Alva Edison. Ketika dia dapat visi dari Tuhan, dapat ingin membuat listrik. Dia enggak sekali jadi, berulang kali melakukan eksperimen itu sampai 900 sekian, hampir 1000 kali. Coba. Kalau sampai baru berapa kali Thomas Alva udah stop gimana? Iya. Nah itulah dimana kita itu untuk setia, semua itu pasti ada buahnya, pasti ada hasilnya. Kita bisa melihat juga Yusuf, nanti saudara bisa baca lengkap ya di Kejadian, nanti untuk lengkapnya di Kejadian 37 sampai 45 ya. Di mana Yusuf memiliki sikap yang luar biasa. Dari usia 17 tahun loh, dia setia menggembalakan kambing domba. Seperti Daud. Ya, Daud menggembalakan 2 ekor. Bukan 10, 2-3 ekor. 2-3 ekor. Hal yang sedikit kan, kecil kan. Apa yang kita lihat? Dia menggembalakan satu bangsa. Yusuf juga dipercayakan satu bangsa. Daud, apakah dalam waktu singkat penggenapan dari rencana Tuhan itu? Enggak. Enggak simsalabim, langsung jadi otomatis. Memerlukan waktu yang panjang yang harus dilalui. Itu.
Di dalam perjalanan kehidupan Yusuf itu tidak mudah. Dijual oleh saudaranya, bekerja pada Potifar. Namun Yusuf tidak pernah mengeluh, mencibir. Yusuf melayani tuannya dengan sikap yang baik. Dan melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Di Kejadian 39 ayat 2 dan 3 dikatakan seperti ini. Tuhan menyertai Yusuf selama ia bekerja sebagai budak orang Mesir. Sehingga dia selalu berhasil dalam semua pekerjaannya. Potifar melihat Tuhan membuat Yusuf mengerjakan seluruh pekerjaannya dengan baik. Tuhan menyertai Yusuf. Bukankah apa yang seperti Yusuf alami kita itu lebih dari itu? Kenapa lebih? Roh Tuhan tinggal di dalam kita loh. Tinggal di dalam saya dan saudara. Bukankah Tuhan menyertai kita selalu? Bahkan kita di dalam ikatan perjanjian baru. Luar biasa itu ya. Seharusnya kita selalu berhasil dalam semua pekerjaan kita. Dan di sini dikatakan Potifar melihat. Potifar melihat bahwa Tuhan membuat Yusuf mengerjakan seluruh pekerjaannya dengan baik. Ini sungguh luar biasa. Apa yang Potifar kerjakan, itu sampai orang dunia bisa melihat ada Tuhan di situ. Ada Tuhan yang campur tangan di dalam apa yang dia kerjakan. Seharusnya pun seperti itu. Apa yang kita kerjakan, orang dunia bisa melihat Tuhan ada di dalam kita. Tentunya kita melakukan dengan hal-hal yang luar biasa. Memiliki nilai-nilai sesuai kebenaran firman Tuhan. Sehingga orang bisa melihat ada Tuhan di situ. Di sini kita bisa menangkap ada kemampuan ilahi pada Yusuf. Di dalam mengerjakan pekerjaannya. Terpancar etos kerja yang luar biasa. Yusuf sebagai pengelola yang baik dari milik tuannya Potifar. Ini Yusuf pun seperti melakukan apa yang seperti prinsip dari melihat kerja semut. Ya. Nanti saudara-saudara bisa melihat di Kejadian 41, Kejadian 41 ayat 47 sampai 49 itu panjang. Di mana Yusuf menyimpan hasil kelimpahan itu selama 7 tahun, bayangin. Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak. Di masa kelimpahan, dia melakukan itu semua. Dan tidak terhitung jumlahnya. Ketika menghadapi masa yang sulit, masa kekeringan, mereka tetap hidup. Bahkan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa di sekelilingnya. Bangsa-bangsa di luar Mesir. Itu semua karena apa? Ada Yusuf. Dia menggunakan prinsip seperti si semut. Dia mengumpulkan. Itu perlu kita di dalam kehidupan kita. Di dalam sebagai pengelola. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Bukan untuk manusia. Seperti untuk Tuhan. Kalau kita bekerja seperti untuk Tuhan, maka Tuhan yang adalah Raja yang mempromosikan Yusuf, dia juga yang akan mempromosikan kita. Dimulai dari setiap perkara kecil. Sehingga di situ juga dikatakan Yusuf dipercaya oleh tuannya untuk bertanggung jawab atas seluruh rumahnya. Dan akhirnya satu bangsa. Dan ketika memimpin satu bangsa, karena dia sudah terbiasa dari setiap perkara kecil mengelola, dia pun mampu mengelola hasil panen dan berpengaruh dalam satu bangsa itu. Siapa yang mau berhasil selalu dalam pekerjaannya? Amin, semua. Maka kita lihat Yosua 1 ayat 8. Versi BMK. Buku hukum itu harus selalu kau bacakan kepada umatku. Tuh, buku hukum itu Alkitab.
Ya, tadi saya katakan Alkitab itu adalah hukum-hukum. Pelajarilah buku itu siang dan malam, supaya selalu kau melaksanakan semua yang tertulis di dalamnya. Kalau kau melakukan semuanya itu, hidupmu akan makmur dan berhasil. Makmur, berhasil. Di situ tidak dikatakan melaksanakan sebagian dari yang tertulis, tidak. Melaksanakan semua yang tertulis. Tidak dikatakan melaksanakan yang kalian senangi, yang enak didengar. Tidak, semua apa yang dikatakan firman. Kemudian Lukas 16 ayat 11. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur. Ini ayat setelahnya itu ya, setelah setia perkara kecil di situ ya. Dikatakan jika kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur. Siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapa yang akan menyerahkan hartamu sendiri? Setiap perkara kecil, termasuk menangani keuangan. Bagaimana kita menangani keuangan itu menunjukkan sikap hati kita. Dan uang itu punya kuasa membawa kita pada perkara-perkara yang besar. Ingat, kita pengelola. Mengelola uang milik siapa? Milik Tuhan. Kita diberkati berupa uang, kita pun mengelola. Tidak hanya untuk kepentingan kita sendiri. Kita mengelola pun kita menjadi saluran berkat. Artinya saluran berkat, uang itu mengalir melalui kita. Kemana yang Tuhan tuntun kita menabur. Nah, jadi mengelola itu melibatkan hal itu. Bukan hanya mengelola ini setiap bulan ini uang sekolah anak-anak, ini untuk keperluan dapur, ini. Itu kan semua istriku, anakku, kendaraanku, rumahku, rekan semua. Tapi mengelola itu dalam segala hal. Seperti apa yang firman Tuhan ajarkan juga. Kita menjadi saluran berkat buat yang lain. Kemana Tuhan tuntun kita menabur. Dan di sini katakan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapa yang akan menyerahkan hartamu sendiri? Setia dalam barang yang bukan barang kita. Setia dalam ministry yang Tuhan percayakan, atau di mana kita bekerja, bahkan hal yang kelihatan sepele terhadap barang yang dipinjamkan orang kepada kita. Apakah kita menghargai itu? Apakah kok kita di kantor mau juga seenaknya? Ini kan juga barang-barang kantor. Kan sudah ada bagiannya untuk maintenance. Kan sudah ada bagiannya untuk nanti bisa gampang beli lagi. Bayangkan jika itu milikmu, bagaimana engkau mengelola. Nah tadi firman Tuhan jelas dikatakan untuk Tuhan. Seperti itu. Engkau bekerja bukan untuk manusia, untuk Tuhan. Bagaimana kita bisa dipercaya? Kita kontrak rumah. Setelah selesai masa kontrak, dengan kondisi, udah selesai kontrak, kita serahkan begitu saja. Ada yang rusak ya terserah, gue kan udah bayar. Ketika kami belum memiliki rumah sendiri, kami kontrak. Ketika kami selesai kontrak, kami serahkan dalam kondisi rumah bersih dan tidak ada yang rusak. Itu harus kita pegang. Sebelum kita punya mobil, kita punya apa? Motor dinas puskesmas, mending motor baru. Motor udah lama, udah turun-temurun dari dokter satu, dokter yang lain tugas. Tapi apakah kita bisa merawat motor itu? Apa kita bisa tanggung jawab, ini juga milik pemerintah? Apakah kita memiliki sikap seperti itu? Apapun yang dipercayakan kepada kita, kita harus setia seperti itu. Apa masalah saudara saat ini? Kita memiliki Bapak yang penuh kasih, tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Ada pengharapan. Bapak akan menuntun.
Apa yang harus kita lakukan? Bapa akan mempertemukan kita dengan orang-orang yang tepat. Dan kita bertanggung jawab dalam apa yang Tuhan percayakan. Seperti Daniel mengatakan, supaya raja jangan dirugikan ketika dia dipercaya memegang di dalam pemerintahan. Kok kita tahu ini semua milik Tuhan? Jangan sampai kerajaan Allah dirugikan. Jangan sampai Bapak dirugikan. Tuhan Yesus memberkati.